Halo Jun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi bersinergi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga makna kemenangan Idul Fitri ini membawa kita untuk semakin semangat mencapai goal-goal kita. Amin. Mari kita awali briefing Senin di awal bulan ini dengan merecap kegiatan kita di bulan April. Pada tanggal 18 April tahun 2023, Jun Motor telah melaksanakan penyaluran donasi melalui program bersinergi untuk berbagi. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 panti asuhan yang berada di Caruban, Madiun, Nganjuk, dan Ponorogo. Kegiatan donasi ini diawali dengan penyerahan donasi dari pihak Jun Motor kepada perwakilan setiap panti asuhan. Selanjutnya diadakan buka puasa bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyisakan sebagian rezekinya untuk memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan dari setiap kebaikan yang telah dilakukan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Nah, itu tadi kegiatan kita pada bulan lalu. Yuk Jun People, mumpung awal bulan, tentukan target kita yang akan kita capai pada bulan ini. Kak Esther, tahu nggak bulan Mei identik dengan apa? Tahu dong Kak Rofi, bulan Mei identik dengan Hari Buruh atau sering juga disebut dengan May Day. Kak Rofi sendiri sebagai seorang karyawan nih, bagaimana cara memaknai May Day ini? Kalau saya nih Kak, sebagai karyawan, memaknai May Day ini dengan merenungi bagaimana menjadi karyawan yang baik Kak. Salah satunya dengan meningkatkan awareness atau kesadaran kita. Wah, bagaimana itu maksudnya Kak meningkatkan awareness? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video briefing pada pagi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Irfan Disto Pandoyo selaku Deputi CPO Jun Motor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman Jun People semuanya, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, masih dalam suasana Idul Fitri teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin untuk kita semua, semoga dalam momen Idul Fitri yang kemarin kita laksanakan menjadi sebuah momentum kemenangan untuk kita semua. Nah, di dalam briefing Senin kali ini saya juga menyampaikan untuk memperingati May Day pada pagi hari ini di tanggal 1 Mei 2023. Saya menyampaikan selamat Hari Buruh Internasional. Saya juga mau menyampaikan bahwa Jun Motor sebagai perusahaan senantiasa menjaga dan menjamin kesejahteraan seluruh karyawannya. Teman-teman sekalian, pada pagi hari yang cerah ini saya mau mengajak teman-teman untuk sharing bersama, belajar bersama tentang sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang awareness atau bahasa Indonesianya adalah kesadaran. Nah, apa sih sebenarnya kesadaran? Kenapa kesadaran itu penting untuk kita punyai bagi seluruh karyawan Jun Motor? Untuk kesadaran sendiri, definisinya adalah sebuah tindakan di mana kita punya kontrol penuh terhadap kondisi dan juga fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita punya kesadaran atau kendali penuh terhadap, kalau bahasa yang agak jelimet mungkin stimulus atau kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus berespon sesuatu dan kita punya kendali penuh. Nah, itu adalah kesadaran. Teman-teman mungkin ada yang pernah pingsan
Nah, itu adalah kondisi ketika kita kehilangan kesadaran karena kita tidak punya kontrol atas tubuh kita. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali buat teman-teman Chun People semua dalam bekerja mempunyai kesadaran penuh 100%. Nah, kira-kira perumpamaannya seperti ini, teman-teman. Kita pernah bicara soal bagaimana perusahaan seperti kendaraan yang membawa teman-teman dari suatu titik ke titik tujuan. Nah, bayangkan ketika rekan-rekan sekalian, pemimpin diri sendiri yang pegang kendali, pegang setir, itu tidak sadar atau setengah sadar. Kemarin fenomena mudik mengajarkan kita ya, bagaimana kendali penuh ketika kita sedang mengendarai kendaraan itu sangat penting karena taruhannya adalah nyawanya. Nah, ketika rekan-rekan ada di sebuah perusahaan dan teman-teman tidak punya kendali penuh atas kendaraan rekan-rekan, yang terjadi adalah potensi kecelakaan, yang artinya adalah teman-teman tidak akan sampai ke tujuan yang sudah disetting di awal. Nah, oleh karena itu, dalam hal kita berada di sebuah perusahaan, hukumnya adalah wajib kita mempunyai kesadaran penuh atas tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalamnya, sehingga di dalam kendaraan yang bernama Chun Motor ini, kita semua bisa selamat sampai ke tujuan bersama maupun tujuan pribadi rekan-rekan sekalian. Itu tadi ya definisi tentang kesadaran. Dan sebenarnya kita perlu tahu nggak sih pentingnya kesadaran? Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari meningkatkan kesadaran. Yang pertama tentu saya sudah sampaikan tadi teman-teman, bahwa kesadaran akan membawa kita ke tujuan dengan lebih pasti, karena ketika kita mau ke tujuan dan kita tidak sadar atau setengah sadar, kita bisa kecelakaan. Tadi perumpamaannya kalau kita nyetir kendaraan ya teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, kesadaran akan membuat kita akan bisa memberikan kontribusi. Jadi ketika kita dalam sebuah perusahaan, kita sadar, maka kita tidak jadi penumpang gelap dalam sebuah kendaraan itu. Yang ketiga adalah ketika kita sadar, kita akan bisa selamat. Kenapa selamat? Karena itu tadi, ketika kita sadar dalam pekerjaan kita sadar bahwa pekerjaan ini mungkin buat teman-teman yang di lapang atau teman-teman mekanik yang bekerja di sekitar lingkungan yang berbahaya, dan teman-teman sadar bahwa saya harus berhati-hati. Nah, teman-teman akan selamat. Jadi kalau teman-teman tidak sadar bahwa oh alat ini berbahaya, oh daerah ini berbahaya, atau oh ketika melakukan final inspection saya harus pakai helm nggak sih? Ketika teman-teman sadar bahwa ini berbahaya, maka teman-teman akan selamat. Nah, oleh karena itu saya mendorong diri saya sendiri dan juga rekan-rekan semua untuk meningkatkan kesadaran. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, kalau kita bicara soal kesadaran ya atau awareness, kita itu bisa membagi karyawan itu menjadi 4. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman yang sudah pernah ikut training 1 VHS, dalam value kita, yaitu cara yang benar itu di situ ada kesadaran dan kepatuhan. Artinya kita sadar dan kita patuh. Kalau dalam hal pekerjaan, pasti ada pekerjaan yang dilakukan dengan benar sesuai SOP, IK, dan juga perangkat kerja, ada yang salah. Dan itu semua ada aturannya. Nah, tinggal bagaimana kita sadar apa enggak terhadap benar atau salah itu. Nah, kita bisa bagi karyawan itu menjadi 4 kuadran, teman-teman. Yang pertama, kuadran pertama adalah karyawan yang sadar bahwa dia benar. Nah, ini karyawan yang kita inginkan ya, teman-teman Chun People semua. Jadi dia dengan penuh kesadaran melakukan pekerjaan dan dia tahu bahwa itu benar. Nah, kuadran kedua adalah karyawan yang sadar bahwa dia salah. Nah, sebenarnya perusahaan itu bukan memberikan kesempatan untuk salah ya teman-teman, jangan salah. Tapi
perusahaan memberikan kesempatan untuk menjadi benar, tapi harus dimulai dari teman-teman sadar dulu bahwa oh ini salah. Dengan semangat perubahan dan pantang menyerah, teman-teman yang sadar bahwa dirinya salah bisa berpindah ke kuadran yang pertama tadi, yaitu sadar bahwa dirinya benar. Kuadran ketiga adalah karyawan yang dia itu tidak sadar bahwa dia benar. Nah, mungkin ini pekerjaannya benar, tapi ini juga berbahaya karena orang ini melakukan pekerjaannya tidak punya dasar. Jadi dia hanya melakukan mungkin yang sudah dilakukan pendahulunya. Nah, ini juga kita tidak menginginkan ya karyawan Chun Motor ada di kuadran yang ketiga. Nah, yang paling parah adalah kuadran keempat, yaitu karyawan yang tidak sadar bahwa dia salah. Nah, tentu kita sebagai manajemen tidak menginginkan kuadran yang ada di kuadran 3 dan juga 4. Kita selalu mendorong pada dasarnya bahwa teman-teman Chun People harus mempunyai kesadaran dulu. Kita memberikan kesempatan buat teman-teman berubah dari sadar salah menjadi sadar benar. Terakhir dari kami dalam momen Lebaran ini, semoga teman-teman semuanya bisa kembali lagi kepada visi kita, tujuan kita. Kemarin kita sudah liburan cukup panjang, mari kita laksanakan pekerjaan kita. Mesin kita harus sudah panas di minggu pertama bulan Mei ini, dan kita punya target untuk dikejar dan kita punya pendapatan yang bagus untuk dikejar. Saya sebagai Deputi Chief People Officer mendorong diri saya sendiri dan rekan-rekan, mari dalam momentum setelah Lebaran, momentum perubahan, kita lakukan perubahan diri kita sendiri, kita tingkatkan awareness kita untuk mendapatkan tujuan kita bersama. Sekian, saya akhiri. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, dan salam satu energi bersinergi. Jadi begitu Chun People, awareness atau kesadaran itu sangat penting dalam bekerja, karena bekerja dengan kesadaran penuh akan membawa kita mencapai tujuan. Ayo Chun People, bersama kita tingkatkan awareness atau kesadaran kita dalam bekerja, sehingga kita bisa menjadi karyawan yang sadar bahwa kita benar. Chun People, tahu gak sih Chun Motor memberikan beberapa fasilitas berupa berbagai macam izin untuk meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kerja. Apa aja itu Kak Esther? Berdasarkan peraturan perusahaan tahun 2017, Chun Motor memberikan izin kepada karyawan dengan tetap mendapatkan upah. Dalam hal menikah mendapatkan izin 3 hari, menikahkan anaknya mendapatkan izin 2 hari, mengkitankan atau membaptis anak selama 2 hari, dan istri melahirkan atau keguguran mendapatkan izin 2 hari. Suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal mendapatkan izin 2 hari. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal mendapatkan izin 1 hari. Dan sakit dengan surat dokter maksimal 8 hari dalam setahun. Nah, apabila hal yang disebutkan tadi terjadi di luar kota, maka izin dapat ditambahkan maksimal 2 hari ya Chun People. Izin selain kepentingan di atas pertimbangan perusahaan, Chun People juga tetap bisa mendapatkan izin tidak bekerja, namun tidak mendapatkan upah. Nah, Chun Motor juga memberikan fasilitas berupa izin 2 jam ya Chun People. Izin ini diberikan ketika ada keperluan mendesak dan mendadak yang bersifat urgent pada saat jam kerja. Untuk seluruh izin yang telah disebutkan di atas, wajib diketahui atasan langsung dan HRD Chun Motor. Pengajuan izin yang bersifat terencana seperti menikah, mengitankan anak atau menikahkan anak, dan lainnya maksimal setiap tanggal 20 pada bulan sebelumnya. Jadi, jika ada Chun People yang akan menikah pada bulan Mei, maksimal izin diajukan pada tanggal 20 bulan April. Apabila melebihi tanggal yang sudah ditentukan, maka izin tidak bisa diterima ya Chun People. Nah, yuk Chun People manfaatkan fasilitas izin yang sudah diberikan oleh Chun Motor. Jangan sampai masuk tanpa keterangan ya. Selanjutnya, kita mau mengajak Chun People semua untuk kembali rutin melakukan latihan badminton. Karena turnamen badminton sudah semakin dekat nih Chun People. Yuk semua cabang saling berlomba untuk menjadi juara pada event badminton championship turnamen. Informasi selanjutnya, kita mau mengajak seluruh Chun People untuk naik level nih. Chun Motor sedang membuka career opportunity pada posisi koordinator sales, SPV accounting, dan tax.
Sekian briefing pada hari ini. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.